Om Swastiastu. Doa mencuci tangan. Om Ang Arga Duaya Nama Swaha. Doa mencuci kaki. Om Pampada Duaya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 25. Labante Brahma Nirvanam Risaya Kasina Kalmasa Jina Dwaida Yatatmana Sarva Bhuta Hite Rata. Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keraguan-raguannya dihapuskan, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi makhluk semua. Dia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Om Santi 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 Om. Untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana. Dharma Wacana kali ini akan disampaikan oleh Bapak Gede Wasudewa Bhattacharya. Kepada beliau dipersilahkan. Inggih, baiklah Bapak Ibu umat sedharma. Mari kita awali dengan menghaturkan puja pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Yang sama-sama disucikan dan dimuliakan umat Romo Mangku, yang terhormat Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Kecamatan Pengalangan Pak Sandya, yang kami hormati pengurus Pura Kertabumi Bongso Wetan, yang kami hormati pula Bapak Ibu umat Hindu sedharma serta adik-adikku generasi muda yang berbahagia. Rasa angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kerta wara nugraha beliau kita dapat berkumpul bersama di tempat ini walau masih dalam pandemi COVID-19. Sekarang ini kita masih dibayang-bayangi ya oleh pandemi COVID. Tapi astungkara umat Hindu di Bongso Wetan ini sehat semua nggih. Ya, kuat-kuat semuanya dan tentunya mampu melewati masalah
pandemi COVID-19 ini dengan baik. Hari ini, ya kesekian kalinya saya bisa tangkil sembahyang di Pura Bongso Wetan ini, di Pura Kertabumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya ketemu saya. Ya, tapi Bapak Ibu, walau berkali-kali saya selalu memiliki kesan tersendiri di pura ini. Tadi di perjalanan ya sangat macet sehingga saya terlambat, saya mohon maaf. Sampai di sini ketemu Bapak Ibu yang guyup, yang rukun, yang kompak seperti ini, hilang semua rasa macetnya itu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi mengawali penyampaian saya ini, saya mohon maaf karena saya terlambat. Tadi memang pulang kantor agak terlambat, kemudian di perjalanan juga macet, ya, akhirnya baru sampai. Di perjalanan tadi, ya, pikiran saya itu sudah di Bongso Wetan aja, di Bongso. Kapan sampai Bongso ini? Di tol macet, terak saja semuanya. Turun Gunung Sari di Wiyung itu macet. Sampai Citraland saya sudah merasa senang ya. Wah, sudah Citraland, dikit lagi sampai Bongso nih. Ternyata macet juga Bapak Ibu, masuk Citraland, masuk Unesa itu. Aduh. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sama dengan praktek kita beragama Bapak Ibu. Ingat, agama Hindu itu bukan hanya sekedar hafalan. Tetapi agama Hindu ini adalah agama praktek. Seperti tadi contohnya, di bayangan saya ini sudah, nanti turun tol Gunung Sari, lewat Wiyung, terus Lidah Wetan, masuk Citraland, Pengalangan sini, Bongso sampai. Pikiran saya seperti itu. Tapi kalau saya berpikir aja tanpa melalui jalan itu, apa saya sampai di Bongso? Tidak akan sampai. Kita tahu semua ilmu agama, ya, tapi kita tidak pernah praktek. Apa bisa kita mencapai tujuan dari agama itu? Juga tidak bisa, Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu yang suka masak ini ya. Kita tahu, kita akan masak apa? Masak capcay. Ya, dalam pikiran kita ini tahu ya. Sayur diiris-iris, bawang diiris-iris, dimasukkan ke penggorengan, diaduk-aduk. Kita tahu. Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Dapatkah capcay? Gak dapat Bapak Ibu. Artinya apa? Berdasarkan pengalaman saya tadi bahwa ternyata agama itu tidak hanya kita ucapkan, kita pikirkan saja, tapi agama juga adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita praktekkan ajaran-ajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan orang tua, dengan keluarga, dan masyarakat, tentunya juga bangsa dan negara. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya ini. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menjadi generasi muda Hindu yang suputra. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena Bapak Ibu, saya sering keliling Jawa Timur, tapi setiap keliling itu jarang sekali saya melihat anak muda yang di pura. Hanya di Pura Kertabumi ini sering ada anak muda yang kumpul-kumpul, kreatif, aktif, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pura, baik pun lembaga. Makanya saya akan mengangkat tentang menjadi generasi muda Hindu yang suputra. Apalagi bulan Oktober ini kita kenal dengan bulan pemuda ya. Sumpah Pemuda itu kan bulan Oktober. Ya, kita maknai bulan pemuda ini melalui penyampaian saya nanti. Baiklah Bapak Ibu, pasti semua di sini ingin selalu menjadi muda. Ya enggak? Bapak Ibu, ya Pak Sandia pasti selalu ingin muda. Muda terus kan? Ya, Astungkara masih kelihatan muda terus bapaknya ya. Bapak Ibu juga pasti yang sudah saat ini sudah dewasa pasti ingin kembali muda. Ya kan ya? Adik-adik juga yang masih kecil-kecil ini pasti ingin menjadi muda seperti kakak-kakaknya. Kenapa demikian? Kenapa? Karena bagi saya masa muda itu adalah masa peralihan. Peralihan antara anak-anak atau remaja itu menjadi dewasa. Karena merasa peralihan ini, jadi kita ini banyak melakukan aktivitas-aktivitas di masa muda ini. Kita masih bebas, belum terikat, ya, belum terikat keluarga, mungkin sudah lulus pendidikan,
ya. Belum ada beban yang lainnya, berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, masa muda ini masa yang menyenangkan. Semua pasti ingin kembali muda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengisi masa muda itu? Apakah masa muda itu akan kita lalui begitu saja? Apa mengisi masa muda itu dengan hal-hal yang positif? Atau dalam agama Hindu, menjadi generasi muda yang suputra. Suputra artinya anak yang baik, anak yang utama, anak yang diidam-idamkan oleh setiap orang, anak yang idam-idamkan oleh setiap keluarga. Dalam sastra disebutkan bahwa orang yang suputra bagaikan pohon cendana yang ada di hutan luas. Hanya satu pohon cendana mampu mengharumi hutan yang luas. Artinya, kalau kita bisa, anak-anak muda ini, menjadi pemuda yang suputra, kita bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Kalau tidak masyarakat, minimal di keluarga. Jangan menjadi generasi muda yang seperti pohon yang gersang yang di tengah hutan. Bagaimana pohon yang gersang itu? Pohon yang gersang itu pohon yang kering, ya. Sedikit saja ada gesekan di pohon itu, maka akan terbakar semuanya. Sampai satu hutan pun bisa terbakar. Begitu juga generasi muda kita ini, kalau salah dalam menjalani masa muda atau selalu berperilaku yang negatif ketika masa muda, kita bisa merusak keluarga kita, merusak lingkungan kita, seperti pohon yang gersang tadi. Oleh karena itu, sungguh mulia apabila kita menjadi pemuda, generasi muda yang suputra, bagaikan pohon cendana tadi, walaupun hanya satu, tapi mampu mengharumi wilayah hutan itu. Dalam Niti Sastra 4 disebutkan juga, yan putra suputra mamadangi kula wadu wandana. Artinya, hanya seorang putra yang suputralah yang mampu menerangi keluarga. Apabila kita sudah menjadi putra atau pemuda yang suputra, kita bisa membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik. Kita mampu menjadi penerang di dalam keluarga. Bagaikan matahari, ya, dan bulan yang menerangi dunia ini, begitu pula orang yang suputra akan bisa menerangi keluarganya. Kemudian, bagaimana sih cara kita menjadi generasi muda yang suputra? Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan. Yang pertama, memiliki pengetahuan. Tentu saja pengetahuan ini pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, berlandaskan pada dharma. Apabila memiliki pengetahuan tetapi tidak didasari oleh dharma, ini juga bahaya, Bapak Ibu. Ketika orang yang memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak ada dharma di dalam dirinya, ia akan menjadi orang yang sombong, ya, orang yang arogan, bisa menjadi penipu, bisa menjadi koruptor. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang perakit bom itu, ya, itu bukan orang sembarangan, itu orang pintar-pintar semua Bapak Ibu. Tapi karena tidak ada dharma di dalam dirinya, bom itu yang dirakit itu malah digunakan untuk menghancurkan sesamanya, malah digunakan untuk merusak alam ini. Gitulah jadinya apabila kita berpengetahuan tanpa dilandasi oleh dharma. Dalam sastra menyebutkan bahwa nasti widyah samo mitra, yang artinya pengetahuan adalah sahabat yang utama. Artinya Bapak Ibu atau adik-adikku sekalian, kita jadikan ilmu ini sebagai sahabat, ya, sahabat yang mampu menolong kita, yang mampu membawa kita ke arah yang baik.
Oleh karena itu, ketika menjadi generasi muda harus bisa memiliki pengetahuan yang dilandasi oleh Dharma. Dalam Hindu, pengetahuan itu ada dua, Parawidya dan Aparawidya. Parawidya adalah pengetahuan rohani atau pengetahuan yang bersifat keagamaan. Sedangkan Aparawidya adalah pengetahuan yang dekat dengan kita, yang duniawi ini, atau bahasa ilmiahnya ilmu eksak, ya, eksakta. Ilmu eksak dan ilmu agama ini juga harus kita kuasai sebagai generasi muda. Ya, jangan hanya pintar di matematika tapi tidak bisa trisanya. Ya, jangan hanya pintar membuat canang tetapi juga tidak bisa ilmu pasti yang lainnya. Semua harus seimbang, balance ya. Apabila sudah seimbang, kita juga pengetahuan itu juga akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi yang pertama caranya adalah memiliki pengetahuan. Yang kedua, menjadi generasi muda yang suputra harus memiliki keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan yang mampu membawa kita juga ke arah yang lebih baik. Misalnya kita kreatif, ya, berwirausaha. Misalnya di masa pandemi ini kan lagi tidak ada kegiatan, misalnya kita bisa berjualan online, memanfaatkan teknologi. Misalnya terampil atau kreatif memanfaatkan teknologi seperti teman-teman sini, anak-anak muda ini aktif membuat YouTube, konten-konten kreator. Ya. Itu mendapat pahala yang banyak loh Bapak Ibu. Di samping menyebarkan dharma, ya, juga mendapatkan penghasilan. Coba tanya sama Mas Aryo Guno ya, berapa sudah penghasilan YouTube-nya itu? Ya, artinya apa? Orang yang kreatif itu atau orang yang terampil pasti akan mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya. Jika ingin menjadi orang yang suputra, maka harus memiliki keterampilan. Apapun itu ya, yang bisa menari ya menari, yang bisa menabuh karawitan, bisa olahraga. Semua itu penting untuk menunjang kita ketika masih muda. Yang ketiga adalah pandai bergaul. Nah, ini yang penting ini. Generasi muda kita ini harus pandai-pandai bergaul. Bergaul dengan siapa saja boleh, ya, berteman dengan siapa saja boleh, tetapi jangan larut dalam pergaulan itu. Bahkan harusnya ketika ada teman atau saudara kita sesama generasi muda Hindu yang terjerumus ke yang negatif, kita bisa mengingatkan, kita bisa memberitahu agar tidak terlalu kelewatan. Harus pandai bergaul, ya. Kemudian yang keempat, caranya adalah aktif dalam pelaksanaan dharma agama dan dharma negara. Dharma agama, kewajiban kita terhadap agama Hindu. Dharma negara adalah kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Jika kita bisa melaksanakan kedua itu, pasti kita sebagai generasi muda Hindu menjadi generasi muda Hindu yang kuat, ya, yang solid, yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dan jangan lupa persembahan juga ke hadapan Tuhan. Ya, bagi saya 4 cara itu, cara sederhana itu akan membawa kita menjadi generasi muda yang suputra. Kemudian adik-adikku, ya, saudara-saudara sekalian, apa sih manfaat kita menjadi orang yang suputra? Nah, ini yang penting. Ya, jangan kita menjadi suputra tapi kita gak tahu manfaatnya, ya. Dalam Sara Samuscaya ada 4 manfaat menjadi orang yang suputra. Yang pertama, bala atau kekuatan. Siapapun orang yang menjadi orang yang suputra pasti akan mendapatkan kekuatan. Nah, jejaknya bunyi ya. Kekuatan dalam menghadapi suatu masalah, kekuatan dalam melakukan pekerjaan,
kekuatan dalam hal apapun. Ya, manfaat yang pertama adalah bala atau kekuatan. Manfaat yang kedua adalah ayusya atau panjang umur. Generasi muda yang suputra menurut Sarana Samuscaya akan mendapatkan manfaat panjang umur. Ya, semua pasti ingin panjang umur ya. Kenapa panjang umur? Karena dengan umur yang panjang ini kita bisa melakukan karma atau perbuatan-perbuatan yang baik agar tidak nanti mencapai samsara ya, atau misalnya kalau lahir kembali menjadi lahir yang sempurna seperti sekarang ini. Yang kedua manfaatnya adalah panjang umur. Yang ketiga yasa atau mendapatkan jasa-jasa penghargaan. Orang yang suputra juga memiliki manfaat akan mendapatkan penghargaan atau pujian ya dalam masyarakat, dalam keluarga. Tetapi tidak boleh, kalau mendapatkan penghargaan tidak boleh sombong ya, tidak boleh arogan. Yang keempat, manfaatnya menjadi orang yang suputra adalah kita tadi sudah ya, tadi yang pertama bala, yang kedua ayusya, yang ketiga yasa, yang keempat adalah kita bisa mendapatkan wiweka ya. Orang yang berwiweka mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Itu adalah orang yang hebat nantinya, orang yang mampu membawa kemajuan. Karena kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, baiklah adik-adik sekalian. Jadi itulah tadi manfaat kita apabila menjadi orang yang suputra. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita usahakan bersama menjadi generasi yang suputra. Mari kita pelajari sastra-sastra kita, ya. Mari kita menghafalkan sloka. Tadi ada mungkin ya penampilan sloka. Kemudian tidak hanya semasa anak-anak, sampai dewasa juga. Kita usahakan menjadi orang yang suputra agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan orang tua. Ya, dan juga bangsa dan negara. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya, mari kita bersama-sama berusaha menjadi generasi muda yang suputra sebagai penerus ya. Tanggung jawab Hindu ini ada di tangan kita semua. Tetap semangat dan semoga kita selalu mendapatkan kejayaan dari Ida Sang Yang Widiwasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Inggih, terima kasih.